Halo teman-teman, selamat datang lagi di channel Adit Wicak Studio. Pada episode kali ini kita akan membahas mengenai ide rumah mewah seperti villa ya. Penasaran desainnya? Yuk kita simak hanya di Adit Wicak Studio. Ya, untuk desainnya sendiri lahannya memang sangat luas ya teman-teman. Ini sekitar 500 meter persegi ya teman-teman. Nah, ini dari segi depan itu terlihat sangat modern, minimalis ya teman-teman. Lalu dari segi pagar itu dengan acian expose dan kamprot, jadi sangat awet. Acian expose dan kamprot ini memang nantinya tidak terlalu banyak maintenance, dan juga di situ ada pohon, tanaman-tanaman di pagar jadi mempercantik. Lalu dengan konsep ini juga tampilan bangunan seperti kekinian ya teman-teman, jadi minimalis modern sekali dengan adanya GRC cutting ya. Ini bagus banget motifnya, jadi motif batik di situ. Terus juga dari segi tangga itu terlihat terekspos, jadi bisa terlihat dari luar. Nah itu jadi bagus banget, tapi dari luar nanti tidak terlalu terlihat ke dalamnya ya teman-teman. Jadi kita bisa melihat aja dari tangga itu kita bisa melihat ke arah depan. Nah terus di sini untuk atapnya sendiri itu miring ke belakang, pelana, dan juga dari segi fasad itu banyak acian expose dan batuan alam, jadi memang kesannya itu seperti bangunan kekinian sekali. Di sisi samping tidak terlalu banyak mainan, simple, jadi cukup acian aja, acian expose di semen wash ya teman-teman. Nah ini lahannya cukup luas sekali memang, jadi memang desainnya itu sendiri, bangunannya berada di tengah-tengah. Dari tampak atas bisa dilihat ya, bangunannya ini berada di tengah lahan supaya dari segi sirkulasi udara terus pencahayaan itu bisa maksimal ya teman-teman. Jadi dari sisi samping kanan, samping kiri, depan, belakang itu tidak mepet bangunan tetangga ataupun ada masa bangunan lagi. Jadi memang masanya itu berada di tengah-tengah lahan, sehingga ini sangat bagus banget memanfaatkan luas lahan yang besar, tetapi dia bangunannya tidak penuh, tidak memenuhi lahan gitu loh. Kan biasanya banyak orang membuat itu lahannya besar terus masanya dibikin full lahan. Nah itu dari segi fasad, dari segi estetika arsitektur kurang menarik ya teman-teman, dan juga sangat sumpek lah ibaratnya. Untuk desain pagarnya sendiri juga didesain seperti fasad, ada GRC cutting motif batik dan juga ada acian expose. Ini sangat sinkron dengan si masa bangunan belakangnya ya teman-teman. Jadi bagus banget untuk mempercantik tampilan dari si fasad tersebut. Di area teras kita menggunakan granit motif kayu ya teman-teman, dan juga di area parkir juga diberi semua full
itu keramik 40-40, jadi full keramik sehingga tidak kotor halaman depannya. Tapi di situ disediakan juga ada taman di tengah-tengah bangunan itu, di depan itu. Jadi itu sangat mempercantik si bangunan tersebut. Nah, ini kita lihat terasnya. Nah, ini kita masuk ke dalam. Nah, bangunannya itu cukup luas ya teman-teman. Di sini ada ruang tamu, lalu juga ada ruang keluarga, dan juga ini juga ada ruang santai ya teman-teman. Ada ruang bermain juga, dan juga di kamarnya sendiri itu juga dibikin simple. Walaupun ini mewah banget ya teman-teman, tapi dibikin simple desainnya, jadi tidak terlalu memakan banyak biaya juga. Nah, untuk harganya sendiri teman-teman, nah ini ditaksir di RAB itu kurang lebih sekitar hampir 2M, jadi tidak sampai 2M, karena memang bangunan ini masanya itu sebenarnya cuman sekitar 300 meter persegi totalnya ya, lantai 1, lantai 2. Jadi untuk lantai satunya sendiri itu kurang lebih cuman 170-an. Jadi tadi kan lahannya 500 ya, dikurangin 170-an itu masih ada sisa lahan yang cukup besar, 300 meteran. Jadi memang bangunan ini tidak full masa lahan itu, sehingga dari segi budgeting juga tidak terlalu besar. Lalu juga untuk karpotnya sendiri ini rencana itu menggunakan kanopi holo ya, rangka holo. Jadi juga tidak terlalu besar biayanya. Nanti dilapisin di bawahnya itu supaya terlihat itu seperti dicor, itu dikasih plafon, bisa GRC, bisa juga plafon PVC yang bisa awet terhadap cuaca hujan ya teman-teman. Nah, yang unik dari bangunan ini adalah ada tangga di samping untuk menuju akses tangga utama. Nah, itu tangga itu dari karpet ya teman-teman. Jadi unik banget desainnya, bisa masuk ke area bordes. Jadi bisa dari karpet itu langsung ke bordes tangga utama, sehingga si penghuni itu tidak perlu muter dari masuk ke ruang tamu, terus ruang keluarga, ke tangga utama. Jadi bisa dari lantai karpet langsung ke arah tangga utama untuk menuju
kamar, karena memang kamar utamanya dan kamar anak itu ada di lantai 2 semua untuk desainnya ini. Oke, sekian teman-teman untuk desainnya sendiri. Pada episode ini memang cukup bagus ya desainnya, jadi semoga bisa menginspirasi teman-teman dalam mendesain rumah. See you next episode.